Perkenalkan, nama saya Mas Uda, mahasiswi PPG Jalan Jabatan Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini akan membuat sebuah video pembelajaran tentang unsur-unsur hadis di kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Al-Amin Pakis. Untuk memenuhi salah satu tugas dari PPL 1 RPP 2 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ahmad Mubalik SAD dan Bapak Abdul Fatah. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sehat? Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya ada? Persiapan. Ayo, segera monggo. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang absen? Ada. Siapa? Ari. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Dan doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu apa? Nah, sebelum kita belajar tentang unsur-unsur hadis, saya akan membuat sebuah gambaran. Ini hanya misalkan ya, misalkan saja, jangan dianggap benar. Nah, misalkan suatu hari kalian itu sekolah, jam sekolah sudah pulang semuanya, anak sudah pulang semua, tinggal beberapa anak yang mengikuti ekstra. Kebetulan sebenarnya Bapak Ibu guru besok itu ada acara workshop yang harus semuanya datang hadir, sehingga kalian tidak bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu guru. Untuk menginformasikan libur yang sebenarnya kan sudah pulang, ini anak-anak kan kalian sudah pulang. Nah, akhirnya Bapak Kepala Sekolah memberikan informasi libur kepada yang anak-anak sedang mengikuti apa? Ekstra. Ketika anak mengikuti ekstra didatangi oleh Bapak Kepala Sekolah, dikasih tahu, tolong ya nanti diumumkan di grup kelas masing-masing bahwa besok itu libur. Kalian belajar di rumah karena Bapak Ibu ada acara workshop yang harus diikuti. Nah, waktu itu kelas kalian yang datang cuma Umar, yang datang ekstra Umar. Nah, Umar karena bukan ketua kelasnya, dia harus cari ketua kelas. Nah, sepulang dari ekstra, Umar bertemu dengan Indra. Indra, kebetulan harus ketemu kamu, tolong ya sampaikan sama Afi kalau nanti disuruh Afi untuk mengumumkan di kelas itu libur. Loh, tadi nggak diumumkan libur. Jadi Indra bilang gitu. Iya nggak diumumkan libur, tapi ini mendadak katanya Pak Wi besok itu libur. Soalnya guru-guru mau ekstra. Ya sudah, nanti tak kasih tahu. Nah, Indra perjalanan ke rumah Afi. Nah, di jalan dia ketemu dengan gadis. Dis, tolong sih Dis. Ketemu kamu di sini aja, guys. Kamu kan deket rumahnya sama Afi. Sampaikan ya sama Afi, besok itu libur. Afi suruh bikin pengumuman. Katanya siapa tadi nggak ada mau libur, pengumumannya mendadak. Saya dikasih tahu Umar. Ya sudah, saya kasih tahu Afi. Akhirnya si gadis ke rumah Afi menjelaskan kepada Afi bahwasanya si gadis ini dapat info dari siapa tadi? Dari Indra dulu. Indra dari siapa? Umar. Umar dari siapa? Pak Wi. Dari Pak Wi, kepala sekolahnya yang memberitahu besok libur. Afi awalnya nggak percaya karena teman-temannya ini yang memberi informasi itu dilihat anak-anak yang tidak jahil, anak-anak yang selalu jujur. Akhirnya Afi mengumumkan di grup kelas bahwa besok itu libur. Nah, singkat cerita hari ini itu ada hubungannya dengan apa yang nanti kita pelajari tentang unsur-unsur hadis, di mana nanti ada sanad, matan, rawi. Seperti contohnya tadi ada Umar yang dapat info dari Pak Wi sebagai kepala sekolah, diberitahu pada Indra ngasih tahu kepada Afi, dan Afi mengumumkannya di kelas. Jadi Umar, Indra sama gadis dia sebagai sanadnya. Informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya besok libur. Sebagai kalau dalam ilmu hadis bisa dikatakan sebagai matan. Isi dari sabda Nabi. Nah, sedangkan si Afi yang mengumumkan di kelas sebagai apa nanti? Sebagai rawi yang menuliskan pengumuman tadi, ya. Jadi itu yang nanti gambaran dari apa yang nanti akan kita pelajari tentang unsur-unsur hadis. Biar semangat lagi, biar kita mudah mengingat apa itu unsur hadis terdiri dari apa saja.
kita nyanyi dulu biar semangat juga. Nyanyi yang mudah. Bisa kan lagunya Allahul Kafi? Bisa. Nah, nanti liriknya kita ganti ya. Coba lihat di layar. Liriknya nanti kita ganti ini. Kayaknya mudah ya. Jadi kita langsung di awal dulu. Allahul Kafi dulu ya. Kita mulai ya. Siap ya? 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Sekarang kita ganti liriknya. Ayo belajar unsur-unsur hadis. Ada sanad, matan, rawi yang akan dipelajari. Sanad itu yang jadi sandaran. Sabda Nabi dinamakan matan. Sedang rawi yang membukukan hadis agar sampai kepada umat Islam. Rawi itu harus adil dan robir untuk jaga kesohihan hadis. Unsur-unsur hadis. Sanad, matan, rawi, yes, yes, yes. Unsur-unsur hadis. Kurang semangat. Sanad, matan, rawi, yes, yes, yes. Dulu IPS. Semangat berani luar biasa. Tangan untuk kita semua. Bagaimana anak? Sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Pintar, semangat ya. Nah, habis ini saya akan memutarkan sebuah video tentang unsur-unsur hadis. Kalian juga bisa menyaksikan video ini di channel YouTube saya ya. Nah, sudah saya share di grup kelas. Linknya sudah saya share. Nanti bisa kalian bisa menyaksikan lewat YouTube bisa. Dan sekarang persiapkan alat tulisnya. Nanti dicatat hal-hal yang penting dari video. Karena setelah kita menyaksikan video ini, kita akan diskusi kelompok. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak yang belajar bersama lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur hadis yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Sanad secara bahasa artinya menjadi sandaran, tempat bersandar. Sedangkan secara istilah adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis sampai pada Nabi Muhammad SAW. Matan secara bahasa artinya buku jalan tanpa kesan, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Sedangkan secara istilah adalah perkataan yang disebutkan pada akhir sanad, yaitu sabda Muhammad SAW yang disebutkan sesudah hadis disebutkan sanadnya. Rawi adalah orang yang memindahkan
Ya, sudah lengkap sanad, matan, dan rawinya. Sebelum kita bahas mana sanad, matan, rawinya, saya mau tanya, unsur-unsur hadis terdiri dari apa saja? Saya Bu. Silakan Naima. Apa? Unsur hadis ada 3. Apa saja? Matan dan rawi. Ya, unsur-unsur hadis ada 3: sanad, matan, dan Rawi. rawi. Nah, sekarang yang dimaksud dengan sanad itu apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan Indra. Rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis. Pintar sekali, rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis. Coba sekarang dari hadis ini siapa yang mau maju menunjukkan itu bahwa itu adalah sanad? Saya. Hadis, monggo hadis. Mana sanadnya? Bagus. Ya, tepat sekali. Terima kasih gadis. Jadi sanad itu yang mana? Yang dari Haddatsana Muhammad bin Rabi Al-Qaisi sampai An Utsman bin Affan, ya. Jadi orang-orang yang menyampaikan hadis sampai kepada Nabi itu disebut apa tadi? Sanad. Sekarang yang kedua, matan. Siapa yang bisa menjelaskan matan? Saya Bu. Silakan Nana. Isi hadis. Isi hadis, benar sekali. Siapa yang bisa menunjukkan mana matan dari hadis ini? Saya Bu. Silakan Umar. Ayo, yang mana matannya? Maju. Terima kasih, benar sekali ya. Matan itu isinya. Dari mana kita bisa mengetahui matan kalau itu isinya Nabi? Dari Qala Rasul man tawaddoa. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu adalah matan. Man tawaddoa fa ahsana wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta kharaja min tahta atfariha. Ini dinamakan Matan. Nah, sekarang yang terakhir, rawi. Rawi itu apa? Bisa menjelaskan? Saya Bu. Silakan satu. Orang yang membukukan hadis. Orang yang membukukan hadis, benar sekali. Silakan, ada yang bisa menunjukkan mana rawi? Silakan Zakia. Ya, terima kasih Zakia. Benar ya. Terakhir ini dinamakan rawi. Jadi unsur-unsur hadis ada 3: sanad, matan, dan rawi. Bagaimana dengan diskusi kalian? Ada masalah mungkin? Nggak ada? Tidak ada ya? Jadi siap presentasi kalian? Oke, lanjutkan. Oke anak-anak, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah siap? Siap. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 akan membicarakan hadis tentang pentingnya belajar. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bita'allum wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innamal ilmu bita'allum wa innamal amalu bil-ilmi wa innamal du'a bil ikhlasi wan niyyah. Rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan penekanan tentang pentingnya belajar dan memperoleh ilmu di dalam agama Islam. Nabi juga mengajarkan bahwa kesabaran dan ketekunan sangat penting dalam memperoleh kebijakan dan kearifan. Selain itu, Nabi juga menegaskan bahwa Allah akan memberikan pemahaman dalam agama kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk mendapat kebaikan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini bisa diterapkan dengan cara kita belajar yang rajin dan tidak bolos sekolah. Sekian dari kami. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa sanad dari hadis tersebut ialah An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan matanya ialah innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bita'lim wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innamal ilmu bita'allum wa innamal amalu bil-ilmi wa innamal du'a'u bil-ikhlasi wan niyyah. Dan rawinya ialah rawahu Ibnu Majah. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hadis tentang persaudaraan.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhasidu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwanan wa la yahillu li muslimin ay yahruja akha fawqa salasi layalin rawahu Bukhari wa Muslim. Sanad dari hadis ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matan dari hadis ini la tuhasidu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwanan wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Rawi dari hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Nabi melarang kita, satu, iri dengan orang lain, dua, bersaing dalam bisnis, tiga, saling membenci, empat, saling bermusuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjaga kerukunan dengan sesama manusia, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kami dari kelompok 3 larangan berbuat zina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibu zina fa in habibu zina harami Allah wa qala tazawwaju faqad asawmu bi sisi hal yattaqilla sanadnya Yahya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan matanya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanibu zina fa innahu ayasul harami Allah azza wa jalla wa man tazawwaja faqad ahsana nisfatihi falyaqilha min nasbil baqi. Dan rawinya ialah Rasulullah. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang tegas untuk menjauhi perbuatan zina, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pentingnya pernikahan dalam Islam, karena dengan menikah seorang telah melaksanakan setengah dari agamanya dan terhindar dari zina. Penerapan hadis ini sebagai umat Islam, kita harus menjauhi zina. Caranya dengan tidak pacaran, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis, berpakaian yang sopan, dan ketika sudah cukup usia dan sudah siap lahir batin, dianjurkan untuk segera menikah. Terima kasih untuk 3 kelompok yang sudah presentasi hari ini. Sekarang kita simpulkan dari kelompok 1 tadi tentang hadis apa? Pentingnya belajar. Yang harus kita lakukan dari belajar tentang hadis ini apa? Belajar dengan rajin, tidak pernah bolos. Itu hadis tentang belajar. Yang kedua tadi hadis tentang apa? Tentang persaudaraan. Tentang persaudaraan. Nah, tentang persaudaraan ini kita harus bagaimana? Harus tidak iri dengan orang Tidak iri dengan orang lain, terus bersaingan dengan bisnis orang lain. Bersaing, tidak boleh bersaing dengan orang lain, terus apa lagi? Tidak boleh saling membenci. Tidak boleh saling membenci. Berarti kita harus bagaimana? Harus saling menjaga apa? Kerukunan. Itu dari kesimpulan dari kelompok 2. Kelompok 3, Anda akan kita simpulkan nanti sekalian tentang apa tadi? Larangan berbuat zina. Bagaimana? Contohnya larangan berbuat zina kita harus bagaimana? Biar terhindar dari zina. Tidak pacaran, terus lagi tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Terus bagaimana lagi? Berpakaian yang sopan. Ya, itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi kita. Nah, setelah diskusi, sekarang saya akan membagikan kalian LKPD seperti kemarin, seperti minggu-minggu sebelumnya. Nanti kalian kerjakan, ya. Di sini hanya beberapa saja, hanya 2 poin penting yang harus kalian selesaikan, ya. Waktunya cuma 10 menit. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Saya periksa, alhamdulillah hasil dari pekerjaan kalian
hampir sempurna, hanya beberapa saja yang kurang tepat dalam menjawab. Tidak masalah, nanti bisa kalian perbaiki ya. Dari yang hari ini sudah kita pelajari, apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita dapatkan? Poin pentingnya apa? Silakan, Titin. Hadis yang lengkap itu terdiri dari sanad, matan, Ya, benar. Hadis yang lengkap itu terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Apalagi? Ada yang bisa menjawab? Tentang tadi loh, kesimpulannya dari diskusi kalian tentang hadis apa? Kelompok 1 tadi masih ingat tentang hadis apa? Pentingnya belajar. Kelompok 2 tadi? Persaudaraan. Kelompok 3? Larangan dari zina. Jadi kita belajar hadis tidak hanya mempelajari mana sanad, matan, dan rawinya, tapi juga harus bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Nanti saya share link Google Form, itu tes evaluasi dari materi yang kita pelajari. Kalian bisa mengerjakan, saya tunggu sampai jam 9 malam ya. Jadi bisa santai-santai di rumah sambil mengerjakan Google Formnya. Nanti saya kirim linknya. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalian bisa mempelajarinya dengan cara browsing ya materi di internet atau dari LKS dan buku-buku yang lain. Ya, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.